Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memberikan ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim usai dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 Kerajaan Malaysia. Video perbincangan Anwar Ibrahim dengan Presiden Joko Widodo ini diunggah Anwar Ibrahim ke akun Twitter miliknya. Setelah menerima ucapan selamat dari Presiden Jokowi dalam isi perbincangannya, Anwar Ibrahim berjanji akan lebih mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang. Anwar Ibrahim memang dikenal dekat dengan tokoh-tokoh nasional atau pemimpin Republik Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu Anwar Ibrahim sering diundang datang ke Indonesia, baik oleh pemerintah Indonesia maupun beberapa kampus di Daulat sebagai pembicara. Dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim dengan sesungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 usai dilantik kemarin. Penantian panjang Anwar Ibrahim akhirnya membawa dirinya ke tampuk kekuasaan pemerintah Malaysia. Lalu bagaimana perkembangan situasi di Malaysia? Kita bergabung dengan reporter TV1 Happy Muhardi yang saat ini berada di sana. Happy, bagaimana kondisi Malaysia pasca pelantikan Anwar Ibrahim? Apakah ada gejolak politik terjadi di sana? Ya. Pemirsa, dapat kami sampaikan sehari setelah Datuk Seri Haji Anwar bin Ibrahim atau yang sering dikenal dengan Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 Kerajaan Malaysia, suasana masih terhitung aman dan kondusif. Namun polisi masih melakukan operasi razia di sepanjang jalan, terutama di Semenanjung. Apalagi sebelumnya terdapat ancaman terhadap Raja Agung, sehingga sejak hari Rabu 2 hari lalu polisi mengambil tindakan untuk melakukan razia di jalan raya. Demikian. Mengingat perjalanan Anwar Ibrahim ini untuk menang adalah tidak mudah begitu ya. Namun bagaimana reaksi lawan-lawan politik Anwar melihat kemenangan yang diraih oleh Pak Anwar Ibrahim saat ini, Happy? Tidak berapa lama setelah Anwar Ibrahim dilantik oleh Raja Agung Malaysia, rival politik pemenang runner-up di pemilihan raya umum Sabtu lalu, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pemimpin dari Koalisi Perikatan Nasional, sempat membuat video conference yang mempertanyakan mengenai keabsahan dukungan yang diperoleh dari Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Namun pada saat selepas dilantik oleh Raja Agung, Anwar Ibrahim kemudian melakukan konferensi pers balik yang dilaksanakan di Kajang Selangor, dan beliau menjelaskan bahwa partainya solid, didukung oleh 3 koalisi besar, yaitu Barisan Nasional dan Gabungan Partai Sarawak. Sebelumnya pada hari Minggu setelah hasil pemilihan raya umum diumumkan, GPS atau Gabungan Partai Sarawak sempat memberikan statement walaupun tidak secara ofisial bahwa mereka memberikan dukungan kepada Perikatan Nasional, pemenang kedua dalam pemilu Sabtu lalu, untuk mendukung Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Namun akhirnya pada hari Kamis lalu GPS atau Gabungan Partai Sarawak merubah putusannya dan bersama-sama dengan Barisan Nasional yang juga sebelumnya sempat memilih sebagai oposan independen, tidak memihak kepada Perikatan Nasional sebagai runner-up ataupun Pakatan Harapan sebagai juara pertama. Namun pada Kamis pagi mereka bersama dengan GPS memberikan dukungan kepada Pakatan Harapan dan memilih Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Artinya suasana politik di sana cukup kondusif, namun setelah pernyataan di konferensi pers,
Apakah ada prioritas utama yang akan disiapkan oleh Anwar Ibrahim untuk menjalankan pemerintahnya? Happy? Seperti yang sudah dijelaskan dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin di Kajang bahwa Anwar Ibrahim mengutamakan kelembagaan dan etnik Melayu walaupun tanpa mengesampingkan berbagai etnik yang ada di Malaysia. Kemudian memperkuat ekonomi terutama nilai ringgit yang jatuh beberapa waktu lalu serta saham Malaysia yang terus merosot dari hari ke hari. Kemudian juga mengutamakan hak bagi golongan-golongan yang terpinggirkan dan yang kurang mampu, serta berjanji memberikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berjanji juga tidak untuk mengambil gaji selama menjadi Perdana Menteri. Demikian.